saya ada di Kamboja. Suamimu di Kamboja ngapain? Iya, di perusahaan scam, Miss. Oh iya enak lo, banyak duit kan? Enggak, Miss. Loh? Duit apa? Lo kan enak katanya kerja di Kamboja, ber-AC, gaji tinggi. Kan makanya suamimu berangkat. Ya itu katanya, Miss, tapi nyatanya ya enggak. Berapa lama suamimu di sana? 1 bulan. Berarti kan kamu sudah lihat kontennya Miss Yuni berapa lama? Baru-baru mau cari tahu. Baru mau cari tahu. Berarti selama ini tidak pernah kontennya Miss Yuni lewat di berandamu? Enggak. Oke. Terus? Saya telepon mau nanya, Miss, gimana bisa cara pulangnya, Miss? Bisa loh, bayar 150 juta, dikasihkan adminnya dia, suamimu pulang. Kalau nggak pulang, disetrum apa ginjelnya dijukuk. Tolong lah, Miss. Caranya biar pulang. Lah iya, kamu siapin uang 150 juta untuk nebus dia? Uang, Miss. Hah? Nggak punya uang, Miss. Loh, lah terus piye konsepnya? Ya, Ya. kalau sampai 150 juta nggak punya uang, Miss. Ya kumpulin dulu loh, kan itu resikonya orang kerja ke luar negeri tanpa prosedural dok. Kemarin Miss Yuni sudah mulangin, sekarang nggak sanggup aku mbak. Sudah saya edukasi, makanya lah enek wong engkel tukaran mbak aku takon budal di luar negeri, sakarep-karepe, tapi saya nggak akan nolong. Karena Miss Yuni sudah memberikan edukasi ini 3 tahun. Ya, saya udah tahu kalau ceritanya gini, Miss. Kalau tahu ceritanya gini ya nggak nyampe ke sana. Tapi kan suamimu tahu, saat diberangkatkan itu tahu. Dia disuruh jadi admin judal, dia tahu. Dia tahu. Tapi ceritanya nggak dibuat kayak gitu, Miss. Kan saya sudah bilang bahwa Kamboja aja nggak bisa rakyatnya aja miskin-miskin. Nggak mungkin kan ambil pekerja dari Indonesia secara resmi. Karena Kamboja udah terkenal dan saya nggak tahu apakah kamu atau enggak. Di Inane baru ada cowok digujer, dijukuk ginjelnya secara hidup-hidup. Iya, Miss, ngerti, Miss. Tapi nggak tahu, Miss. Kalau tahu juga nggak akan nyampe ke sana, Miss. Suamimu tahu kok, Dok. Saat dirikut itu dia tahu kok. Dikasih tahu kok. Karena Miss Yuni pernah berbicara dengan oknum itu dan mereka bilang, kita masih tahu kok. Makanya kalau pingin pulang harus nebus 150 juta. Itu suamimu pasti tahu. Mungkin suamimu nggak jujur sama kamu. Nggak ngerti lah, Miss. Nggak bisa bantuin sampai pulang ke KBRI aja, Miss. Gak bisa sayang. Karena saya sudah diancam sama mereka. Saya sudah pernah nyelamatin dan saya diancam. Nyawa saya yang diancam. Saya nggak mau ikut campur lagi tentang Kamboja. Makanya jika ada orang yang mau berangkat ke Kamboja, saya nggak akan melarang sekarang. Dulu saya sudah memberikan edukasi, setiap hari saya bilang jangan percaya dengan job cowok yang ada di luar negeri. Setiap hari saya memberikan edukasi, jangan ke Kamboja, jangan ke Thailand, jangan ke luar negeri. Jangan ke luar negeri kalau dengan iming-iming tanpa skill. Tanpa skill kalian diberangkatkan dengan cepat, tanpa prosedural, jangan ke luar negeri. Ke Australia udah ngabisin uang 70 juta, 150 juta aja ketipu. Apalagi ke Kamboja. Saya memang sekarang udah nggak berani lagi membantu orang-orang yang dibawa ke Kamboja. Saya hanya bisa mengedukasi. Kalau kamu pingin dia lepas, 150 juta kamu siapin, kasihkan ke adminnya judul sana. Kalau enggak, itu suamimu bisa disetrum, bisa dipewentungi, bisa digepui, bisa diapain aja. Karena memang seperti itu Kamboja. Sekarang saya tidak ingin ikut campur tentang scammer sindikat yang ada di Kamboja. Karena saya sendiri sudah diancam habis-habisan. Saya dikirimi foto-foto orang-orang yang disakitin, disetrum, bahkan diperkaos. Saya nggak mau ngelihat itu lagi, saya nggak berani. Saya sudah nggak berani lagi tentang Kamboja, berbicara tentang Kamboja. Ini jujur saya akui. Kamboja udah nggak ada solusi buat saya. Karena saya sering nangis gara-gara Kamboja. Saya minta maaf ya sayangnya.